Di era zaman modern seperti sekarang ini, kita harus benar-benar memikirkan dan pintar-pintar mengatur keuangannya nih teman-teman. Nah, kalau kamu cari hunian, nggak cuman hanya cari hunian yang kamu bisa bayar cicilannya aja, tetapi hunian ini juga harusnya bisa menyediakan kenyamanan serta menyediakan hiburan bagi keluarga kamu. Karena pastinya nih, nggak mungkin kan tiap hari kamu jalan-jalan ke hotel atau ke mall, tetapi kamu harus bisa mempunyai rumah yang fasilitasnya itu bisa kamu manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga kamu nggak perlu harus ngerogoh kocek lebih untuk sering jalan-jalan nih. Nah, kalau kamu lihat nih, saya sedang berada bukan di kolam renang hotel loh, tapi di dalam kolam renang di salah satu klaster yang ada di Sumarekon Bekasi. Tepatnya saya berada di klaster Olive Residence nih teman-teman. Ini adalah clubhouse-nya. Literally kamu bisa tiap pagi berenang di sini atau bisa ngajak anak kamu main di sini nih teman-teman. Clubhouse-nya ini udah dilengkapi juga dengan swimming pool untuk anak-anak dan dewasa. Swimming poolnya bukan swimming pool yang ecek-ecek ya, tapi punya view bintang 5 ke arah danau kayak gini nih teman-teman. Aduh, cantik banget, pakai banget. Apalagi di dalam kawasan Sumarekon Bekasi ini, pastinya nih ini sudah dilengkapi dengan aneka macam tenan yang pastinya untuk memenuhi kebutuhan kamu dan keluarga. Makanya kamu harus simak video ini, karena saya Maria Fitri, property expert yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka, akan ngajak kamu jalan-jalan dan nge-review langsung salah satu properti yang harganya ini di bawah 2 miliar nih teman-teman. Kamu bisa dapetin rumah tipe hook sudut, kamarnya juga udah lengkap. Ayo langsung aja kita mulai reviewnya. Rumah yang kali ini akan kita bahas itu adalah rumah tipe hook dengan taman samping seperti ini nih teman-teman. Jadi luas tanah daripada rumah ini tuh 88 meter persegi. Untuk taman sampingnya sendiri ini ada 2 meter dikalikan dengan 11 meter. Di taman samping ini bisa kamu jadikan sebagai tempat untuk kamu taruh gazebo yang cantik. Jadi kamu bisa bermain bareng anak kamu di sini nih. Di antara taman samping ini dengan taman samping yang ada di rumah sebelah, masih terdapat jalan setapak, di mana jalan ini dipergunakan untuk mengakses ke clubhouse di bagian belakang. Untuk bangunan daripada rumah ini tuh mempunyai dimensi lebar 6 meter dan panjang 11 meter. Jadi luas bangunan totalnya ini 76 meter persegi dengan total 2 lantai seperti ini ya. Fasad di bagian depannya ini mengusung tema modern minimalis nih teman-teman. Jadi warna-warna yang digunakan pun warna-warna alam seperti ini. Ada warna putih, warna krem, dan juga warna coklat tua, coklat muda nih teman-teman. Dan di bagian atap ini memakai atap model pelana ya. Di bagian depan daripada rumah ini sudah dilengkapi dengan carport yang muat untuk satu mobil besar seperti ini nih teman-teman. Di lantai carportnya ini memakai konkrit yang sudah dikasih tali air horizontal dan vertikal ya teman-teman. Di bagian sebelah kanan masih terdapat sisa lahan yang dipergunakan sebagai taman depan seperti yang ada di depan saya ini. Tetapi kalau kamu mempunyai mobil lebih dari satu, bisa banget kamu merubah taman ini dijadikan tambahan carport sehingga mobil bisa muat 2 ataupun lebih. Di bagian taman depan sudah dilengkapi dengan satu lampu taman, dan juga di bagian kanannya itu terdapat meteran air nih teman-teman. Lalu kita lihat di bagian carport ini juga sudah dilengkapi dengan satu keran air, sehingga memudahkan kamu kalau ingin mencuci mobil di carport mobil kamu. Di bagian belakang daripada carport, dindingnya ini berwarna coklat muda nih teman-teman, yang diberikan kombinasi tali air horizontal dan vertikal seperti ini. Dari carport mau memasuki ke rumah, kamu akan ketemu dengan 2 step naik seperti ini menuju ke pintu utama. 2 anak tangga ini sudah dilapisi dengan homogeneous style berukuran 60 x 60 berwarna abu-abu ya. Dinding sebelah kanan ini bisa kita lihat mempunyai warna putih yang dimana dikombinasikan dengan tali air horizontal yang dibuat berjejer seperti ini nih teman-teman. Di bagian serambi
di depan ini bisa kita lihat ya, sudah ada topian, dimana topiannya itu terdapat tali airnya juga, dan sudah dilengkapi dengan satu buah LED nih teman-teman. Untuk pintu utamanya ini menggunakan pintu utama yang terbuat dari kayu atau kita biasa sebut engineer door. Nah, pintu kayunya ini sudah diberikan warna kayu coklat muda seperti ini nih teman-teman. Lalu di samping daripada pintu terdapat dua panel jendela nih teman-teman. Jadi panel jendela ini berfungsi sebagai penerangan dan juga sirkulasi udara menuju ke dalam rumahnya. Yuk kita masuk. Rumah ini dilengkapi dengan pegangan pintu dari chrome seperti ini, dan untuk kuncinya masih memakai kunci analog biasa ya teman-teman. Untuk rangka pintu di bagian pintu utama masih memakai rangka pintu kayu yang dicat berwarna coklat tua seirama dengan semua kusen yang ada di rumah ini. Memasuki rumah, kamu akan ketemu dengan ruang keluarga yang langsung terkoneksi dan tersambung tanpa sekat dengan ruang makan dan juga dapur bersihnya. Dimensi antara ruang tamu, ruang makan dan juga dapur ini adalah 7,2 meter dikalikan dengan 3,5 meter nih teman-teman. Nah, lihat, ini adalah jendela yang menuju ke taman depan tadi ya. Karena rumah ini adalah rumah sudut, bisa kita lihat terdapat satu jendela lagi yang mengarah ke taman samping rumah. Jadi untuk tipe sudut seperti ini, sirkulasi udaranya lebih enak lagi nih. Karena selain dari depan dan juga ada di bagian belakang, masih terdapat jendela satu ke arah taman samping rumah seperti ini. Di lantai satu ini juga sudah dilengkapi dengan satu instalasi AC yang mengarah di antara bagian ruang makan dan juga ruang dapur serta ruang tamu nih teman-teman. Nah, ini sekarang saya berada di area dapurnya. Di area dapur ini sudah dilengkapi dengan satu tabletop, yang dimana tabletop ini sudah dilapisi dengan homogeneous style berukuran 80 x 80 berwarna putih seperti ini nih teman-teman. Sudah dilengkapi juga loh dengan backsplash yang juga dilapisi dengan homogeneous style dengan warna yang sama berukuran 40 x 80. Selain itu, di bagian dapur ini juga dilengkapi dengan satu kitchen sink, jadi ada area untuk mencuci dan juga satu kerannya. Di bagian bawah daripada tempat cuci ini juga sudah dilengkapi dengan grease trap. Fungsi daripada grease trap ini adalah supaya sisa makanan dan juga lemak-lemak bekas makan atau memasak itu nggak langsung turun ke bagian pipa sehingga tidak menyumbat bagian pipa pembuangan dapur ini. Di area dapur ini juga sudah dilengkapi dengan satu colokan di bagian tabletopnya, dan terdapat satu colokan lagi yang berfungsi sebagai area kulkas di sebelah bagian dapur ini. Jadi pas banget ya ini kulkasnya, kamu bisa keluarin untuk memotong-motong dan juga memasak di area sini. Selain itu, di lantai satu ini juga terdapat sisa lahan loh teman-teman yang dipergunakan sebagai laundry area ataupun taman belakang rumah. Selain itu juga terdapat satu tingkap jendela nih, jadi dari dapur menuju ke taman belakang untuk sirkulasi udara. Di halaman belakang ini mempunyai dimensi sekitar 4 meter dikalikan dengan 3,5 meter nih teman-teman. Di bagian atas daripada tempat yang saya berdiri ini masih terdapat topian dengan tali air yang sudah dilengkapi juga dengan satu LED ya. Di taman belakang ini juga sudah dilengkapi dengan satu ground tank nih teman-teman. Jadi untuk penyimpanan air, selain toren yang ada di rooftop, juga terdapat ground tank atau toren air yang tertanam di bawah tanah seperti ini nih teman-teman. Jadi terdapat dua penyimpanan air ya. Pastinya kamu nggak bakalan kekurangan air. Lalu di bagian pojokan masih terdapat tempat untuk pompa air yang sudah disiapkan nih teman-teman. Ada satu power outletnya dan juga terdapat 3 valve air. Nah, sekarang kita balik ya, masuk ke bagian dapurnya. Antara dapur dan taman belakang tadi ini dibatasi dengan pintu kaca yang terbuat dari aluminium pinggirannya ya teman-teman. Dan untuk di lantai satu ini juga sudah dilengkapi dengan satu kamar tidur dan juga satu kamar mandi. Kita lihat yuk untuk kamar tidur yang ada di lantai satunya. Kamar tidur yang ada di lantai satu ini mempunyai dimensi 3,5 dikalikan dengan 3 meter nih teman-teman. Kamar ini cocok banget kamu fungsikan sebagai kamar tamu ataupun kamar untuk orang tua kamu.
Kalau misalnya kamu nggak butuh untuk kamar, bisa juga untuk ruangan ini kamu jadikan sebagai home office kamu ya. Kalau kamu nggak suka di bawah ini ada ruangan, bisa juga nih, kamu tinggal bongkar aja tembok ini sehingga ruang tamunya terasa lebih lega karena menyatu dengan ruangan ini. Kamar ini juga dilengkapi dengan satu panel jendela menghadap ke arah bagian carport. Jadi untuk sirkulasi udara dan penerangan cahaya alaminya juga cukup terjaga ya untuk kamar yang ada di lantai 1 ini. Selain itu kamar ini juga dilengkapi dengan satu colokan listrik atau power outlet dan juga terdapat satu instalasi AC yang terdapat di atas bagian pintu. Sekarang kita mau melihat untuk kamar mandi yang ada di lantai 1 ini. Letaknya bersebelahan dengan kamar tidurnya ya, dan memanfaatkan ruangan di bawah tangga, sehingga ada 2 step turun nih menuju ke kamar mandinya. Yuk! Kamar mandi yang ada di lantai 1 ini mempunyai dimensi 1,5 meter dikalikan dengan 2 meter. Nah, di dalam kamar mandi ini semuanya udah lengkap ya. Sudah ada wastafel, sudah ada toilet duduk EcoFlush lengkap dengan jet washernya, dan juga sudah terdapat shower seperti ini nih teman-teman. Untuk kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan floor drain di bagian showernya. Bagian lantai daripada kamar mandi ini juga sudah dilapisi dengan homogeneous tile berwarna krem seperti ini nih teman-teman. Untuk yang di bagian lantai ini homogeneous stylenya dipakai yang nggak licin ya, dan terdapat perbedaan level di bagian area showernya. Untuk dinding daripada kamar mandi yang ada di lantai 1 ini juga dilapisi dengan homogeneous style berukuran 30 x 60, di mana warnanya mempunyai warna yang senada dengan bagian lantainya. Terdapat sedikit kombinasi untuk dinding di area showernya. Ini memakai homogeneous style dengan motif batuan alam berwarna coklat seperti ini nih. Selesai mereview untuk semua ruangan yang ada di lantai 1, sekarang kita naik yuk untuk lantai 2-nya. Menaiki tangga ke lantai 2 nggak terasa capek ya, karena jarak antara anak tangganya itu nggak terlalu tinggi nih teman-teman. Bisa kita lihat di bagian tangga ini, railingnya terbuat dari besi yang dicat hitam seperti ini. Di bagian atasnya ini sudah dilengkapi dengan pegangan yang terbuat dari kayu yang sudah divernis ya teman-teman. Lalu di lantai 2 daripada rumah ini terdapat 3 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Di bagian sebelah kanan saya ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Kamar tidur anak yang pertama ini mempunyai dimensi 2,5 dikalikan dengan 3 meter dan juga sudah dilengkapi dengan 1 tingkap jendela yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara maupun pencahayaan alami daripada kamar tidur anak ini. Selain itu, di kamar tidur ini sudah dilengkapi juga dengan 2 power outlet ataupun colokan listrik dan juga 1 lampu downlight serta 1 instalasi AC yang terdapat di bagian atas pintu. Di sebelah daripada kamar tidur anak yang pertama ini adalah kamar mandinya ya. Kita lihat yuk. Kamar mandi yang ada di lantai 2 ini mempunyai dimensi 2 meter dikalikan dengan 2 meter. Kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan 1 wastafel dan juga 1 cermin. Di samping daripada wastafel ini terdapat 1 colokan listrik untuk electric shower kamu. Di sini juga terdapat 1 toilet duduk EcoFlush yang dilengkapi juga dengan jet washernya. Dan terdapat area shower untuk mandi seperti ini nih teman-teman. Di bagian showernya ini sudah terhubung dengan pipa air panas dingin, sehingga kamu tinggal menambahkan unit water heaternya aja untuk dipasangkan di area rooftop. Langsung terkoneksi dengan area kamar mandi ini loh. Lantai daripada kamar mandi ini sudah dilapisi dengan homogeneous style berwarna abu-abu tua dan abu-abu muda. Untuk bagian kamar mandi basah atau showernya itu memakai warna abu-abu tua dan terdapat perbedaan level ya. Untuk di bagian dindingnya sudah dilapisi dengan homogeneous style dengan warna yang sama dan senada dengan yang dipakai di bagian lantai. Hanya saja untuk di bagian dinding ini memakai homogeneous style berukuran 30 x 60 cm. Kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan 1 tingkap jendela untuk sirkulasi udara. Lalu kita akan lihat di bagian depan daripada rumah ini terdapat 2 kamar. Nah, di samping daripada kamar mandi, kita akan melihat untuk kamar tidur anak yang kedua ya.
Kamar tidur anak yang kedua ini mempunyai dimensi yang sedikit lebih besar daripada kamar tidur anak yang pertama. Dimensi yang ada di kamar ini 3 meter dikalikan dengan 3 meter loh. Kamar tidur anak yang kedua ini sudah dilengkapi dengan satu panel jendela yang bisa dibuka tutup sebagai sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami daripada kamar ini. Jendela ini menghadap ke balkon dan fasad bagian depan rumah ya. Kamar tidur anak ini juga sudah dilengkapi dengan satu colokan listrik, satu lampu downlight, dan juga satu instalasi AC yang terdapat di atas bagian pintu. Dan yang terakhir kita akan melihat ke kamar utamanya yang terletak bersebelahan dengan kamar tidur anak yang kedua dan juga bersebelahan dengan tangga. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya. Mempunyai dimensi 4 meter dikalikan dengan 3,5 meter. Kamar tidur utama ini terasa cukup fungsional dan lega ya. Dilengkapi dengan 3 panel jendela besar-besar yang bisa dibuka tutup sehingga sirkulasi udara serta pencahayaan alami di kamar utama ini sangat-sangat maksimal banget. Kalau kita lihat dari layout ruangannya, ini adalah penempatan untuk ranjangnya nih teman-teman. Di sebelah kanan dan kiri dari pada ranjang sudah disiapkan masing-masing satu power outlet atau colokan listrik untuk lampu di samping ranjang kamu. Di seberang daripada ranjang juga sudah disiapkan area TV di sini nih. Di tembok ini sudah dilengkapi dengan satu colokan listrik atau power outlet, satu colokan kabel, dan juga ada satu colokan untuk kabel telepon dan juga WiFi. Kamar ini juga sudah dilengkapi dengan satu lampu downlight dan juga satu instalasi AC yang terletak di atas bagian pintu. Dan yang terakhir untuk kamar tidur utama ini juga langsung terkoneksi dengan balkon yang mengarah ke bagian fasad depan rumah. Kita lihat yuk. Nah, ini adalah balkonnya nih yang langsung terhubung dengan kamar tidur utama. Balkon ini mempunyai dimensi sekitar 1,5 dikalikan dengan 2 meter nih teman-teman. Di area balkon ini bisa kita lihat ya, sudah disediakan satu floor drain dan bagian balkon ini menghadap ke depan dan ke samping. Ini terbuat dari kaca yang pinggirannya sudah dilapisi dengan aluminium atau stainless steel seperti ini nih. Di bagian dindingnya juga bisa kita lihat ya, di sini ada aksen cold wood ataupun concrete wood, di mana di sini terbuat dari cor-coran yang dimana dimodelin seperti kayu dan warnanya juga seperti kayu dengan model tali air horizontal seperti ini nih teman-teman. Dari balkon ini bisa kita lihat ya, mengarah ke bagian depan rumah ataupun fasad samping rumah. Taman samping rumahnya nih cakep banget nih teman-teman. Jadi sebenarnya rumah ini adalah rumah tipe 6x11 tapi mempunyai lebihan taman samping. Jadi kalau untuk bangunannya aja lebarnya 6, panjangnya 11. Tetapi luas tanah 88 berarti ada lebihan 2 meter kali 11 meter untuk taman sampingnya nih teman-teman. Di bagian sebelah dari taman samping berbatasan dengan hub bagian seberangnya itu terdapat satu jalan setapak nih teman-teman. Jalan setapak ini berfungsi untuk kamu bisa mengakses langsung ke arah bagian clubhouse di belakang. Kamu ingin mendapatkan rumah ini bisa didapatkan dengan beberapa pilihan cara bayar, mulai dari cash keras, cash bertahap hingga 6 kali, KPR, DP Express, dan juga ada yang DP-nya dicicil hingga 8 kali. Eits, khusus untuk yang DP dicicil ini dapat subsidi dari developer loh, jadi seharusnya kamu bayar DP-nya 10%, disubsidi developer 5%, sehingga kamu perlu bayar 5%-nya aja dan bisa dicicil sampai dengan 8 kali. Kawasan Sumarekon Bekasi ini mempunyai konsep kota mandiri seluas 240 hektar yang di dalamnya ini sudah dilengkapi dengan aneka kebutuhan. Mulai dari sarana pendidikan, di sini sudah ada untuk sekolah BPK Penabur dan juga sekolah Al-Azhar serta BINUS University. Juga ada pusat kuliner yang ada di pinggiran danau mulai dari La Spezia, daripada BCBD, dan juga ada Mall Sumarekon Bekasi loh. Nah, ada juga untuk pusat otomotif, juga pusat perbankan, serta kamu bisa lihat di sini ada pasar Bersisin Plaza. Kawasan Sumarekon Bekasi ini juga sudah terhubung dengan jalur Transjakarta serta Royal Trans. Tidak jauh dari kawasan Sumarekon Bekasi ini juga ada stasiun Bekasi loh.
Selain itu terdapat 2 pintu tol yaitu Bekasi Barat dan juga Becakayu. Jadi Expertisen bisa langsung hubungi nomor yang ada di layar dan properti expert kami akan siap membantu kamu untuk langsung mensurvei rumah yang ada di video ini ya. Jangan lupa juga klik tombol subscribe untuk channel YouTube Expert Project supaya kamu bisa mendapatkan update informasi terbaru untuk properti yang ada di Jabodetabek dan di seluruh Indonesia. Bye bye Expertisen.